warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat dalam menjaga kondisi kesehatannya. Jangan lupa jika ingin bepergian selalu menjaga yang namanya 3M. Yang pertama, selalu menggunakan masker, kemudian menjauhi kerumunan, dan senantiasa mencuci tangan di air yang mengalir. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita belajar prakarya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kemudian dilanjutkan dengan mengisi absensi yang sudah saya sediakan melalui link Google Formulir yang saya kirimkan linknya dalam grup WhatsApp. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan materinya adalah produk dan proses kerajinan bahan serat, yang mana materi ini masih merupakan tahap 1, yaitu tentang kerajinan bahan serat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah membuat karya kerajinan dan pengemasan dari bahan alam sesuai dengan desain dan bahan alam yang ada di wilayah setempat ataupun sekitarnya. Untuk indikatornya yaitu siswa dapat menjelaskan jenis alat dan penggunaan perancangan kerajinan bahan serat, dan juga siswa dapat mendeskripsikan teknik serta langkah-langkah dalam pembuatan kerajinan bahan serat. Adapun untuk tujuan pembelajarannya itu siswa dapat memahami tentang teknik pengolahan, kemudian produk dan prosedur pembuatan serta kemasan bahan serat berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Baiklah anak-anak semuanya, dalam pembuatan produk kerajinan ini perlu sekali yang namanya memahami terlebih dahulu apa membuat karya yang berkualitas. Kemudian dalam proses penciptanya harus mengacu pada beberapa persyaratan. Adapun syarat-syarat dalam perencanaan yang harus kita siapkan dalam kerajinan tersebut diantaranya yaitu yang pertama adalah kegunaan atau dikenal dengan istilah utility. Nah, benda kerajinan ini harus mengutamakan yang namanya nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contohnya apa? Mangkuk ini harus digunakan sebagai wadah untuk sayur, ditambahkan fungsi kegunaannya. Nah, bila perlu ada tutupnya. Kemudian yang syarat yang kedua yaitu adalah comfortable, yaitu faktor kenyamanan. Di mana faktor kenyamanan ini benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Artinya bahwa setiap produk yang dibuat ini harus nyaman bagi pemakai kerajinan tersebut atau yang membeli produk kerajinan tersebut. Contohnya apa? Cangkir misalnya. Cangkir ini bisa kita desain dalam bentuk ada pegangannya sehingga pada saat akan meminum lebih mudah dan nyaman. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor flexibility, yaitu keluasan. Nah, benda kerajinan ini harus memiliki yang namanya keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya apa? Sepatu ini harus disesuaikan dengan anatomi dan ukuran kaki manusia yang menggunakannya. Yang keempat yaitu adalah keamanan atau safety, di mana benda kerajinan ini tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh misalnya piring dari serat kelapa ini harus mempertimbangkan yang namanya komposisi zat pelapis atau pewarna yang terdapat dalam piring yang dibuat dari serat kelapa tersebut. Ya, usahakan jangan yang berbahaya.
ini bisa membahayakan daripada pemakainya. Selanjutnya yang kelima yaitu faktor nilai estetik atau keindahannya. Nah, anak-anakku semuanya, benda yang indah ini harus mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Artinya apa? Sebuah benda ini harus memiliki keindahan dilihat dari beberapa hal. Contohnya bisa dari bentuk, bisa dari hiasan, bisa dari ornamen, ataupun juga bisa dari bahan bakunya. Nah, anak-anak semuanya, selain tanaman kayu dan non-kayu, ini terdapat juga yang namanya bahan serat alam yang dihasilkan dari hewan. Yang mana pada pertemuannya kita sudah mengenalkan ada beberapa jenis serat dari hewan dan tumbuhan. Produk kerajinan yang dihasilkan dari bahan serat tumbuhan dan hewan ini sangat banyak dan sangat mudah didapat. Namun ada pula serat buatan yang dihasilkan dari berbagai bahan campuran yang juga ini dapat menghasilkan produk kerajinan yang kreatif. Contohnya apa? Kain. Nah, yang pertama kita ambil produk kerajinannya yaitu dari serat tumbuhan. Anak-anak semuanya, daun yang digunakan sebagai produk kerajinan ini disebut dengan serat alam. Serat alam sendiri yang biasa digunakan diantaranya bisa berupa daun enceng gondok, kemudian daun pandan, ada juga daun jagung, daun pisang atau kelopak pisang, ada juga daun kelapa atau janur, ada juga yang namanya daun pandan, dan juga bisa dari daun pohon gebang. Nah, bahan-bahan serat tersebut ini dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam. Misalnya apa? Bisa kita buat tas, bisa kita buat dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu atau juga yang lainnya. Dalam teknik pembuatannya sendiri, ini kerajinan serat ini sebagian besar dibuat dengan cara dianyam, namun ada juga yang menggunakan teknik tempel atau juga teknik jahit. Ini jenis teknik yang digunakannya. Sedangkan untuk proses persiapan pembuatan bahan baku yang digunakan ini biasanya dengan cara sederhana, yaitu dengan cara dikeringkan langsung menggunakan sinar matahari. Jadi proses pengolahannya cukup sederhana sekali ya. Hal ini disebabkan untuk menghindari jamur, kemudian juga bahan serat alam harus direndam dahulu dalam waktu tertentu dengan larutan natrium benzoat atau zat pengawet lainnya, sehingga bahan serat alam ini dapat tahan lama tanpa adanya yang namanya jamur. Kemudian selanjutnya, alat produksi apa saja yang digunakan dalam kerajinan serat tumbuhan tersebut? Nah, alat-alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat ini sebetulnya cukup banyak. Ya, peralatan yang digunakannya. Ya, namun peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan daun ataupun serat alam ini diantaranya bisa berupa gunting, kemudian bisa berupa cutter, kemudian bisa berupa pisau, atau bisa juga berupa lem tembak dan juga jarum jahit. Adapun untuk jenis peralatan yang dapat digunakan pengolahannya dengan menggunakan mesin ini bisa berupa diantaranya mesin jahit, kemudian juga ada yang namanya mesin penun, ada juga yang namanya mesin pemisah sabut kelapa, dan aneka mesin lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan bahan serat alam tersebut. Anak-anak semuanya, setelah dilakukan pengolahan bahan ini, tentu langkah selanjutnya adalah contoh-contoh apa saja produk kerajinan dari serat tumbuhan tersebut. Pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun bahan kerajinan yang sudah jadi sebagai fungsional, ini memiliki prosedur yang berbeda tentunya. Bahan serat alam yang berasal dari serat ataupun sabut kelapa ini dapat diproduksi sebagai
keset contohnya, atau juga bahkan sebagai isi bantal, bisa juga berupa sapu. Kemudian bahan serat alam dari daun ataupun pelepah pisang ataupun pandan atau juga eceng gondok ini dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Nah, kalau kita perhatikan gambar di samping ini merupakan contoh beberapa hasil dari kerajinan bahan serat alam. Ada yang dari eceng gondok, kemudian juga ada yang dari janur, kemudian juga ada yang dari kelapa, sabut kelapa. Ini tekniknya juga tentu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, produk kerajinan serat hewan. Anak-anak semuanya, bulu domba ini memiliki ketebalan yang cukup untuk dibuat sebuah kerajinan fashion, seperti contohnya sal, baju hangat, kemudian juga ada kaos kaki, kemudian juga rompi, ada juga topi, sepatu, dan tas. Ada pula juga yang menjadi sarung bantal ataupun kursi dan taplak meja. Daerah penghasil bulu domba sebagai produk kerajinan ini contohnya daerah Tapos, daerah Indramayu. Bahan-bahan serat hewan yang digunakan yaitu diantaranya adalah bahan serat alam dari hewan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Diantaranya apa? Serat wol dari bulu domba, kemudian juga ada serat sutra itu dari ulat sutra kepompong, kemudian juga ada serat dari bulu alpaka. Ini 3 jenis serat yang digunakan dari bulu hewan. Nah, semuanya, bahan-bahan serat hewan ini dapat diolah dengan berbagai cara dan dilakukan dengan berbagai tahap pengolahan seperti pencukuran, kemudian pembersihan dengan cara pencucian, dan juga kemudian kita pintal. Nah, hasil dari pemintalan tadi maka akan diperoleh benang yang dapat dijadikan sejumlah produk yang bernilai jual tinggi. Kemudian selanjutnya adalah alat produk kerajinan apa saja yang digunakan dalam kerajinan serat hewan tersebut. Nah, peralatan yang digunakan ini untuk membuat sebuah produk kerajinan dari bahan serat hewan diantaranya bisa berupa gunting, ada alat pencukur bulu, ada baskom, dan juga jarum jahit. Ada pula juga peralatan berat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan tertentu. Misalnya apa? Alat pintal dan alat penggulung benang. Atau bisa juga alat tersebut dapat dibuat dalam bentuk tradisional. Nah, contoh-contoh produk kerajinan dari serat hewan sendiri, di mana ini pembuatan produk kerajinan bahan serat hewan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional, tentunya memiliki prosedur yang berbeda. Bahan serat hewan sendiri, kalau misalnya kita ambil dari serat sutra, ini dapat diproduksi menjadi kain sutra. Sedangkan kain sutra sendiri masih dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan. Misalnya apa? Batik, kain ikat celup, busana, dan juga bisa berupa sal. Nah, bahan serat hewan tadi ini dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik bermacam-macam. Bisa menggunakan teknik jahit, teknik tenun, ataupun juga menggunakan teknik tajud. Baiklah anak-anak semuanya, sebagai kegiatan penutup kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam membuat kerajinan bahan serat ini tentunya memiliki proses yang berbeda dalam hal pengolahannya tentunya ya. Namun untuk bahan serat dari tumbuhan ini ternyata dalam pengolahannya lebih mudah daripada bahan dari serat hewan. Cukup sederhana pengolahan yang digunakannya. Adapun manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui berbagai jenis produk yang dihasilkan dari bahan serat. Baiklah, sebagai kegiatan penutup
Silahkan kerjakan tugas berikut ini ya. Silahkan amati ya berbagai jenis bahan serat yang alam yang ada di sekitar kalian. Kemudian buatlah catatan dan berbagilah dengan teman-teman kalian. Jadi silahkan diamati, kemudian tugas tersebut dicatat dan dikumpulkan melalui Google Classroom masing-masing kelas yang sudah disediakan. Nah, karena semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.